Baik. Baik. Bisa dijawab Mas Jayadi mengenai keterlibatan dari 1.200 responden itu, apakah juga melibatkan suara-suara dari Jackmania misalnya? Survei itu biasanya mewakili karakteristik populasi. Jadi kan ada sekitar 8 juta populasi pemilih Jakarta. Itu ada dari segi gender, dari segi wilayah, dari segi agama, dari segi suku, pendidikan, semuanya tercakup di dalam survei. Karena itu survei ini yang 1.200 itu dipilih dengan melihat karakteristik para pemilih itu, ya. Baik. Saya nggak tahu mana yang masuk Jackmania apa enggak. Yang pasti dia mewakili karakteristik demografi. Karena Jackmania juga macam-macam kan. Ada yang Islam, ada yang nggak Islam, ada yang Betawi, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Nah, semua itu tercakup ya dari kategori-kategori demografis yang sudah masuk. Jadi survei ini sudah 1.200 sampel itu sudah terbukti merupakan sampel yang representatif ya menurut ilmu metodologi survei. Gitu. Jadi seharusnya dia sudah mewakili segala lapisan masyarakat itu dengan catatan ada margin of error ya. Margin of error itu di kisaran 2,9%. Jadi misalnya gini nih, kalau misalnya Dharma Kun itu dapat berapa? Jadi 3 ya. 3,2. Itu berarti suaranya itu berkisar antara, kita nggak tahu persisnya, berkisar antara 0,3 kan 3,2 dikurang 2,9 0,3 sampai dengan 3,2 tambah 2,9 jadi 5,1 ya itu rentangnya. Suaranya RK Suswono itu 52 dikurang 3 karena ketiga aja ya. Antara 47 49 sampai 55. Demikian juga suaranya bisa naik turun di situ rentangnya itu margin of error-nya. Tapi Mas Jayadi tadi sempat bilang juga ya soal pemilihnya Anies itu artinya kan terpisah-pisah. Tapi pada saat ini juga kalau misalnya berbicara mengenai mesin partai sendiri itu seperti apa? Berjalankah tidak dengan para pendukungnya atau seperti apa? Ada beberapa cara kita untuk melihat pemilih itu ya dengan mengumpulkan para pemilih ke sosok tertentu. Nah, dalam pilkada itu di mana-mana biasanya itu pemilih itu lebih terikat dengan calonnya, dengan figurnya. Tetapi ada beberapa situasi di mana pemilih juga terikat dengan partainya. Nah, biasanya di Indonesia termasuk Jakarta itu sudah dicek sejak tahun 2004 sampai sekarang. Dua partai yang biasanya itu punya pemilih loyal karena kepartaiannya itu, terutama partai lain ada juga, yaitu PKS sama PDIP. Jadi untuk PKS maka yang bisa mendrive pemilihnya itu selain figur adalah partainya. Demikian juga untuk PDIP. Yang bisa mendrive pemilihnya itu mendorong ya selain figur juga partainya. Baik. PKS kan ada di kubunya Ridwan Kamil dan juga Suswono. Nah, ini artinya apakah hasil tersebut tadi memperlihatkan bahwa belum kompak sebenarnya di internal PKS untuk mendukung RK? Ini bagaimana kemudian bisa menanggapi? Ya, kalau di tingkat struktur dan kader tentu sudah sangat jelas, sangat kompak. Dan bahkan keliling kemanapun juga difasilitasi oleh mereka. Bertemu masyarakat, karena kan itu tangan partai, komunikator partai di level grassroots, itu adalah struktur dan kader PKS di tingkat bawah. Dan itu setiap hari kita berkeliling, Pak Suswono, Pak juga berkeliling ke basis-basis yang memang sudah kita bina. Jadi kalau di aspek itu kita tidak khawatir. Jadi target 100% suara PKS akan mendukung ke RK Suswono? Kalau struktur dan kader jelas. Tapi kalau simpatisan ataupun juga yang memang punya apresiasi terhadap PKS, yang pernah memilih PKS, ya tentu ini kan kita nggak bisa kontrol. Makanya salah satu alat ukurnya melalui survei. Dan tentu dalam aspek itu pun, karena mereka juga bagian dari jejaring biasanya, itu tetap kita konsolidasikan. Karena yang terdekat itu di bawah adalah mereka yang ada di bawah, para kader, para pengurus PKS tingkat bawah, tentu jejaring itu yang kita optimalkan untuk meraih dukungan mereka. Tadi Mas Jayadi sempat bilang kan yang lalu itu sekitar 80% pemilih PKS milih Anies. Artinya itu gambarannya lah ya. Itu. Tadi Mas Jayadi juga bilang ya kalau PDIP itu sebenarnya suaranya juga tadi 20 sekian persen itu dari PDI Perjuangan. Nah, lantas bagaimana dengan suara-suara lainnya berhasil tidak diraih ke depannya dengan cara seperti apa? Mas Haris nanti dijawabin nanti dan juga kita juga tanyakan kepada Bu Siti. Usai jeda. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Aris. Mas Aris, berdasarkan survei 20% itu dari mesin partai, itu PDI Perjuangan, kemudian 8% dari sosok Dul. Bagaimana responnya, Mas Aris? Ya, saya pikir kalau untuk dukungan dari para pemilih atau kader struktur PDI Perjuangan itu sudah sangat solid ya.
Ini bahkan kemarin baru saja Mas Pram dan Bang Dul bertemu secara resmi di Semanggi dengan Pak Ahok ya, di mana beliau adalah salah satu mantan gubernur Jakarta, kemudian juga kader PDI Perjuangan. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah sejauh ini memang nampaknya baru Mas Pram dan Bang Dul yang sudah paling lengkap ya bertemu dengan para gubernur-gubernur terdahulu Jakarta. Dengan maksud apa? Dengan maksud segala pembangunan atau legasi-legasi yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya akan dilanjutkan dan disempurnakan. Seperti itu. Misalnya pembangunan infrastruktur seperti era Pak Ahok, di mana juga selain di Semanggi, kemudian juga ada di Kalijodo. Kemudian untuk program dan pembangunan legasi Mas Anies gitu loh. Kalau Pak RK misalnya sempat menyampaikan, Pak Kang Emil menyampaikan bahwa akan ada alternatif membuat stadion baru gitu selain JIS. Maka kalau Mas Pram dan Bang Ro justru akan menyempurnakan JIS ya. Problemnya adalah mungkin saat ini terkait dengan aksesibilitas. Nah itu akan ditingkatkan parkirnya, akses transportasinya dan sebagainya. Juga akan meneruskan program transportasi gratis yaitu Jaklingko RP 0 dengan penambahan armada dan diperluas diperluas rute-rutenya. Nah saya pikir hal-hal ini yang nantinya akan semakin membuat masyarakat paham bahwa yang diperlukan masyarakat Jakarta adalah keberlanjutan program dan sosok-sosok yang ingin terus melakukan pembangunan secara berkesinambungan. Kami sudah tangkap. Seperti itu. Baik. Kita juga langsung ke Bu Siti. Silakan Bu Siti, bagaimana? 1 menit sekaligus closing statement Bu Siti. Ya, kalau soal pembangunan dan sebagainya itu kita kan memang ada RPJP-nya yang kita harus mengikuti atau mengakselerasi dari program-program yang sudah ada. Nah, tadi saya sampai di mana? Jadi akselerasi dari pembangunan-pembangunan yang dari sebelumnya kita pasti akan teruskan dan transportasi kita juga perbaiki, macet kita juga pikirkan dan kemudian banjir kami mempunyai beberapa teknologi yang mutakhir yang belum pernah diinikan. Jadi kita menarik masyarakat bahwa memang paslon kami ini berbeda dengan paslon-paslon yang lain. Karena kami benar-benar dari independen. Kami ini tidak mempunyai sponsor, tidak bisa meng-hire surveyor misalkan dan sebagainya. Kami memang bergerak secara silent, bergerak yang diam-diam. Kami tidak pencitraan, kami menjauhi pencitraan karena masyarakat sudah bosan dengan pencitraan. Jadi kami memang Bu Siti, kami sudah tangkap, mohon maaf waktu kita terbatas Bu Siti. Baik. Mas Bari silakan terakhir. Yang jelas kita apresiasi ya, dan kita juga tidak jumawa dengan hasil survei karena kerja pilkada, kerja politik ini kan masih cukup waktu nih, sehingga apapun bisa terjadi. Walaupun tadi ada optimisme, tapi kan yang kerja juga, kita kerja juga paslon kita gitu. Jadi kita tingkatkan terus. Yang kedua tentu apa yang ingin dilakukan oleh Ridwan Kamil, Suswono ini ya tentu membawa banyak hal. Memperbaiki yang belum ada, misalnya meningkatkan yang kemarin, Mas Anies juga sudah cukup banyak sekali dan PKS menjadi salah satu pendukungnya di situ. Program-program untuk masyarakat, KJP Plus, bantuan operasional tempat ibadah dan segala macamnya, itu tentu akan kita tingkatkan, tidak akan dihilangkan sama sekali. Justru hadirnya Ridwan Kamil ini dengan hal yang punya latar belakang banyak hal, kerjanya juga bisa terukur, dan ini akan kita coba tingkatkan, meningkatkan taraf perbaikan untuk masyarakat Jakarta. Mas Jadi terakhirnya sedikit Mas. Iya, selain faktor sosialisasi yang kampanye yang akan dilakukan oleh para calon ini semuanya, ada satu faktor yang mau tidak mau harus dihitung, yaitu sikap Anies kemana. Dari eksperimen ini kelihatan kalau Anies dukung RK, itu akan membantu RK untuk mensolidkan dukungannya sekarang. Tapi kalau Anies dukung Pramrano, maka itu bisa menggerus suara RK. Mendukung secara jelas ya, terbuka. Kita tunggu menggerus suara RK. Ini berarti bisa jadi pembahasan selanjutnya lagi Mas Jayadi. Kita masih akan ada pembahasan selanjutnya karena Pilgub juga masih terus bergulir hingga nanti November. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung sama kami. Bu Siti juga terima kasih, Mas Aris terima kasih, Bang Mari dan juga Bang Jayadi.